Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat atau semangat. Saya ajak Anda ngobrol ini dengan bersama Bung Rocky. Ini susah payah nih saya hari ini ngejar-ngejar Bung Rocky. Rupanya masih di jalan seperti ini. Ya Bung Rocky ya. Ya, saya lagi bertemu dengan teman-teman pemuda di Mamuju dan Majene untuk Hmm, hmm, mempersiapkan satu lapisan baru hmm. supaya bumper politik ekonomi di 2009 tidak terlalu kencang. Karena itu perlu anak-anak muda untuk Ya, mengaktifkan kembali akal sehat. ya ini ya, generasi emas atau generasi cemas ini yang aja Anda ajak ngobrol. Ini generasi yang lagi cemas, tapi mereka percaya bahwa sesuatu yang Hmm. kecemasan itu bisa dibuat keemasan kalau bertemu dengan akal sehat. Cocok. Oke, mantap. Jadi kelihatannya nih Bung Rocky pemerintahnya Prabowo itu sudah dipastikan ini kelihatan kalau kita menyimak lagi pernyataan dari Pak Sudrajat Djiwandono diulang lagi nih yang kedua divonis mati lah itu IKN karena dia menyatakan kalau sebagai ekonom kata dia nggak bisa bohong katanya kalau suruh memilih mana antara IKN dengan makan siang gratis makan sekarang diganti makan bergizi gratis kata dia pasti akan milih makan bergizi gratis karena kata dia tahu perencanaannya seperti apa dan siapa yang akan menerima dan itu bisa langsung dieksekusi lah. Sementara kalau IKN kata dia sampai sekarang aja kan airnya belum masuk, siapa mau tinggal di sana. Kata dia tahu banyak yang marah. Dia dicaci maki soal ini, tapi dia harus menyatakan itu katanya. Kita lihat dari dua sudut kritik ya. Pertama, Iya. Pak Derajat Djiwandono itu malang melintang selama Orde Baru untuk bikin Hmm, perencanaan. Nah, hmm, makro, politik, hmm, dia ngerti fiskal, dia ngerti moneter, hmm. dia berupaya untuk menerangkan pada publik Indonesia hari ini bahwa pengertian dia tentang ekonomi itu tidak bisa sekedar disulap-sulap oleh eh, ambisi untuk meninggalkan mercusuar-mercusuar. Jadi derajat Djiwandono benar secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Djiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Djiwandono dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan. Kira-kira begitu tuh. Ya tentu akan jadi ada friksi itu. Apalagi Gibran tentu Hmm. mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo mau itu Hmm. yang mau diterusin makan siang gratis. Kira-kira begitu kan kalau kita Ya, bayangin ya, Gibran ngadu ya, kan. ya, ya, Tetapi ya. ini kepentingan negara, kepentingan APBN dan nggak boleh ngadu-ngadu begitu tuh. Jadi keputusan birokratik dan teknokratik dari Derajat Djiwandono itu mencerminkan pengetahuan Gerindra dalam hal ini pengetahuan Prabowo tentang batas anggaran yang tidak mungkin diatasi lagi dengan cara manipulatif. Ya, saya kira selain dia memberikan apa, selain dia menyatakan cara berpikir dia sebagai seorang teknokratis begitu, dan seorang ekonom dalam bahasa dia yang tidak mau bohong, ini dia juga jangan lupa dia adalah mantan gubernur Bank Indonesia. Jadi dia sangat paham soal fiskal gitu ya, Bung Rocky, dan soal moneter. Dia juga pasti paham soal yang begini-begini ya. Dan dia tahu ini rupiah sedang menguat dengan pernyataan semacam itu, dia mungkin akan berharap ini supaya sinyalnya positif gitu bahwa investor tahu APBN akan sedikit relatif bisa dikendalikan kalau tidak harus dibuang-buang ke IKN begitu. Jadi dia berharap mungkin rupiah bisa menguat lah dengan pernyataannya itu gitu ya. Itu kata orang dia ya mau kalau anda suruh APBN itu nggak ada yang mau masuk investasinya tuh karena investasi nggak mau nggak ada jaminan negara tuh jadi sebetulnya Pak Derajat Djiwandono itu mau berhemat artinya membaca sebetulnya kondisi APBN saya kira Sri Mulyani punya poin yang sama tuh untuk berhemat tetapi sialnya Sri Mulyani ada di dalam struktur dan setiap rapat dia mungkin ucapin Pak Presiden kita berhematlah nanti. Jadi Sri Mulyani juga tahu bahwa anggaran tidak cukup, tapi dia tidak mungkin ucapkan itu pada Presiden karena Presiden akan suruh Anda kasir cari aja uangnya itu. Tetapi Derajat Djiwandono bukan bagian dari pemerintahan Jokowi karena itu Pak Derajat Djiwandono lebih mampu untuk menerangkan keadaan. Ibu Sri Mulyani pasti nggak bisa tuh. Jadi sekali lagi itu bedanya antara Pak Jokowi yang bermimpi untuk menghasilkan segera melihat
IKN itu, dan itu mimpi di siang bolong. Sementara eh, Pak Pak Derajat itu dia tidak mau bermimpi, dia mau lihat realitasnya tuh. Jadi bedanya di situ tuh. Dan kita akan lihat bahwa ini akan dipertahankan sebagai kebijakan Presiden Prabowo ke depan. Dan untuk makan siang gratis itulah janji politik dia. Dan Ya, memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan ya, IKN. ya, ya. Oke, saya kira Pak Sudrajat ini cara memandangnya sebagai seorang ekonom, seorang teknokrat gitu ya, Bung Rocky, tidak ada soal Ya, politiknya. Tetapi saya kira ini mau tidak mau ada implikasi politiknya, terutama dalam hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu pada Pak Ya, Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. hmm, Tetapi sinyal yang diberikan oleh Raja Jiwandono juga harusnya sudah ditangkap oleh Pak Jokowi. hmm, Sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang, 20 tahun, 30 tahun misalnya. Jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur dasar tersedia baru bikin keputusan pindah, kan itu intinya kan. ya, Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan-keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani kepres pemindahan. Bagaimana kalau kepres, kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Bahwa ya, ya, Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi ya. sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Ya, saya kira ini Gerindra mulai mencicil ya, Bung Rocky, karena sebelumnya ini kan juga Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, udah sebagai wakil ketua di MPR juga menyatakan bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo akan dilantik di Jakarta, bukan di IKN gitu. Sementara Pak Jokowi kan ngotot tetap akan menggelar 17 Agustusan di IKN, walaupun sampai sekarang ini udah mulai masuk bulan Juli loh, Bung Rocky. Bulan Agustus itu tinggal bulan depan, janji-janji yang mereka mau pindah, termasuk Pak Jokowi itu kan pindahnya ada menteri yang bulan Juni, udah jelas terlampaui. Sekarang Pak Jokowi masuk bulan Juli, saya ragu karena seperti itu tadi, kalau air aja seperti kata Pak Derajat nggak masuk, masa presiden mau mandi pakai air air galon terus gitu. Iya nih, saya bisa bayangkan gimana Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah. Sementara menterinya tentu nggak bisa bilang, jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu, semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan. Nanti menteri-menterinya di reshuffle juga tuh. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu, atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama tuh bahwa ikan itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi Hmm. tetap nih kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, tuh, asal bapak senang. Itu Ya, bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh. Dan untuk memutuskan eh, upacara bendera itu mereka bahkan menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh. Atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. ya, Kan ya, saya ya. tahu cara berpikir menteri-menteri itu. Ya, gempa bumi saya rasanya enggak, tapi banjir iya, karena belum lama kan juga wilayah itu, wilayah Sepaku juga telah ada banjir, Bung Rocky. Ya itu potensi itu ada terus tuh Hmm. dan semua cari dukun supaya dipercepat banjir supaya Pak Jokowi tahu bahwa yang nggak mungkin dijalankan sehingga Pak Jokowi ada alasan yang masuk akal karena banjir maka tidak jadi di IKN. Padahal memang karena nggak ada fasilitas di situ. Ya. Dan ini sebenarnya ya, soal wacana IKN ini saya kira kalau dicicil semacam ini, saya kira ada satu, kalau mereka kita nganggapnya lebih pada soal APBN yang tidak cukup memadai. Tetapi eh, saya kira ini juga sinyal bagus gitu buat para investor asing yang masuk Indonesia. Kan tadinya soal makan siang gratis ini pun juga dianggap membebani APBN, dan itu membuat investor juga kabur. Tapi kan belakangan tahu cuma dipatok 71 triliun dari yang semula 400 triliun. Nah, ini kalau kemudian mulai sekarang nih mulai dicicil dinyatakan bahwa kita kita udah nggak akan melanjutkan itu, saya kira mungkin
membuat investor yang tadinya udah siap-siap hengkang itu menahan diri dulu, sementara yang tadinya mau masuk menahan diri mungkin mempertimbangkan lagi untuk lebih serius gitu untuk investasi di Indonesia. Kalau investor rasional dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh, itu Mhm. dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini udah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Mhm. Ada Mhm. yang nunggu di pos-pos apa namanya import pelabuhan-pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincer ini, demikian juga OKP itu atau Ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan Ya. siang, jadi Mhm. banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara Ormas atau antara partai politik. Nah, kita Mhm. ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan karena ini janji Prabowo kan nggak mungkin janji ini dia batalkan karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Ya. Nah, sekarang kita udah ngomong aspek ekonominya. Sekarang aspek politiknya, Bung Rocky ya. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan proyek mercusuar yang akan jadi legasinya Pak Jokowi. Dan kalau kemudian ini Pak Jokowi sudah melihat tanda-tandanya itu akan diamputasi oleh Prabowo, tentu pasti ini akan menimbulkan perselisihan politik dengan Pak Jokowi. Nah, mari kita bicarakan dari sisi itunya sekarang, Bung Rocky. Ya itu pasti terjadi kan dari awal kita tahu bahwa bila ada dua matahari yang satu mesti redup kan nggak bisa Hmm, dua hmm, matahari itu mati semua kita kepanasan kan. Jadi mungkin sekali nanti ada semacam transaksi lagi antara Prabowo dan Jokowi. Bahwa oke akan ada IKN tapi itu 5 kali 25 tahun ke depan baru bisa selesai itu. Nah menundukkan ego Pak Jokowi itu yang sulit karena Jokowi hanya punya satu ego itu kan. Kan semua hal yang dia janjikan kan batal kan. hmm. Mulai dari apa namanya itu mobil SMK, kalau jadi dari SMK sampai IKN itu semuanya bohong akhirnya kan. Jadi mesti diberikan semacam permen lagi pada Pak Jokowi apa permennya udah nggak ada. Nah kita mesti terima fakta itu. Yang sering kita terangkan bahwa ambisi Jokowi itu batasnya ada APBN. Jokowi dari awal Anda itu udah salah tuh ngatur siasmu itu juga udah keliru karena nggak ada orang yang menganggap beton itu sebagai legacy. Orang akan lihat itu Pak Jokowi ninggalin apa namanya disparitas berapa persen, ninggalin rasio utang berapa persen, naikin basis pajak berapa persen, kan itu yang orang melihat kan. Jadi bukan legasi pada Pak Jokowi, itu tuh Pak Jokowi akan cemburu lagi nanti kan. Lo Prabowo punya legasi ya, memang Prabowo berpikir bahwa yang lebih penting adalah memakmurkan atau mengucapkan keadilan melalui hal yang real, yaitu memberi makan gratis kan, memperbaiki nutrisi kan. Nah Pak Jokowi kalau dia bangun IKN apa yang diunggulkan di situ kan SDM-nya kurang, utangnya bertambah segala macam. Jadi itu adalah legasi yang buruk sebetulnya. Mestinya Jokowi katakan aja oke, saya hanya memulai ide pembangunan itu silahkan 5 presiden berikutnya menyelesaikan. Itu lebih masuk akal. Ya, ya, ya. Oke, eh, ini tapi kan soal ini ya, Bung Rocky, soal Pak Jokowi ini saya kira akan selesai bersama dengan waktu lah ya. Pak Prabowo cuma perlu waktu saja gitu. Kalau sekarang tidak yang dibiarkan yang bicara Muzani, dibiarkan yang dibicara Pak Sudrajat Iwandono, tapi pada waktunya Pak Prabowo pasti harus bicara juga. Tetapi saya kira itu tidak akan terjadi sampai sebelum tanggal 20 Oktober kan begitu. Ya pasti itu. Jadi nanti setelah beliau resmi jadi presiden, baru dia ucapkan itu, baru kita lihat reaksi Jokowi. Tapi sebelum diucapkan, Jokowi juga udah tahu bahwa itu akan terjadi kan. Karena Hmm. akhirnya Jokowi sadar bahwa kekuasaan udah pindah. Nah mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh. Karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan Hmm. ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Ya, Pak ya, ya. Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepat-cepat pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh bekas-bekas
semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena Hmm. kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Ya. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ, tapi itu pun masih berantakan. Nah, fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi Hmm. memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu proyeknya berhenti. Nah, menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti eh, mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan. Ya, ya. Tapi saya kira sebenarnya dengan pernyataan Pak Hmm. Jokowi bahwa mungkin nanti akan ditandatangani kepresnya oleh Pak Prabowo itu sebenarnya juga semacam dia sudah realize lah gitu bahwa memang ini akhirnya dia harus menyadari bahwa mimpi-mimpi dia itu berantakan gitu. Tetapi tentu saja saya membayangkan Pak Jokowi mungkin sulit untuk menyadari bahwa oh kok tiba-tiba kekuasaan gua berakhir ya, lu kok tiba-tiba semuanya berantakan gitu. Walaupun sebenarnya orang lain, kita Anda terutama udah bolak-balik mengingatkan sejak dulu-dulu gitu. Ya itu kan kondisi psikologi kalau orang ketagihan apa aja, mau ketagihan morfin, ketagihan kekuasaan, begitu diputus dan tidak bisa disambung lagi karena memang faktornya udah selesai, itu dia mengalami delirium, Hmm. mengalami kegelisahan, mengalami apa istilahnya itu GIDIS itu General Anxiety Disorder, kira-kira begitu kan. Jadi terpaksa hari-hari ini mungkin kita usulkan ada psikolog yang mulai mendampingi Pak Jokowi itu. Wah, makin dekat ke Oktober, beliau akan makin gelisah. Nah, karena itu kegelisahan itu bisa dibaca dengan baik oleh orang-orang di sekitar dia, lalu kasih lagi hadiah palsu itu. Oh, nanti akan ada apa namanya family business office itu yang memungkinkan akan ada investor baru tuh, dan nggak ada orang yang percaya itu kan. Jadi Hmm. sebetulnya Pak Jokowi itu ditipu oleh orang sekitarnya yang mengeloloskan dia sebagai raja yang pakai baju sutra padahal dia panjang. Itu satir yang sering kita terangkan tuh. Nah, Jokowi dibuai dengan mimpi itu. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita kembali lagi pernyataan Pak Sudrajat tadi yang diulang lagi kan dulu sebelumnya sempat disampaikan tuh di waktu acara dengan Rossi ya di Kompas TV. Ini ya sebenarnya ini vonis mati lah terhadap IKN gitu ya. Iya, mesti kita anggap ini udah final tuh. Jadi Ya. nggak mungkin Gerindra itu nggak bikin perhitungan tuh. Dan nggak mungkin Pak Prabowo tidak punya intensi untuk menghentikan sementara atau mencicil IKN itu. Dan saya kira juga itu pada akhirnya mesti disebut mangkrak aja lah. Karena 5 tahun ke depan juga seluruh kapasitas ekonomi kita itu tidak akan tumbuh dengan baik. Karena dasar yang ditinggalkan oleh Jokowi itu udah berantakan kan. Kita mesti sebutkan itu. Tentu semua menteri di kabinet Jokowi enggak bagus-bagus iya, tapi kita lebih percaya data internasional, analis internasional. Jadi sekali lagi kalkulasi ekonomi tidak memungkinkan orang berharap banyak dari IKN. Itu aja dasarnya tuh. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Kita nolkan semuanya.